Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang McNemar. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 4 yang dimana beranggotakan sebanyak 5 orang. Yang pertama yaitu adalah Rio Safar, yang kedua Ahmad Hussein, yang ketiga Wafik Aziza, yang keempat Latifa Musnaini, dan yang kelima yaitu adalah Aprilia Saputri. Baik, langsung saja kita memasuki materi McNemar. Yang pertama yaitu adalah pengertian. Pengertian dari uji McNemar adalah pengujian statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel dependen atau saling berpasangan antara dua kelompok yang terkait. Uji McNemar ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari uji McNemar ini dapat diaplikasikan untuk pengujian non-parametrik dengan data nominal dan ordinal yang biasanya sukar diolah dengan metode parametrik. Selain itu, kelebihan uji McNemar ini sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilakukan tanpa bantuan software. Dari sisi lain, uji McNemar juga mempunyai kekurangan, yaitu hanya berfokus pada kondisi sebelum dan sesudah yang bersifat dependen. Uji McNemar ini juga hanya menggunakan tabel kontingensi yang digunakan dalam bentuk 2x2. Nah, selanjutnya yaitu adalah penggunaan uji McNemar. Penggunaan uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk nominal atau diskrit atau dikategorikan dalam binari. Yang binari seperti halnya 1 yang berarti ya dan 0 yang berarti tidak. Selain itu, uji McNemar biasa digunakan untuk rancangan penelitian yang berbentuk before after. Jadi, hipotesis penelitian merupakan perbandingan antara nilai sebelum dan sesudah. Apakah ada perlakuan atau treatment yang biasanya ditunjukkan untuk membuktikan ada tidaknya perubahan. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah tabel kontingensi 2x2. Nah, dapat kita lihat di layar bahwasanya di dalam layar tersebut adalah panduan untuk menguji signifikan setiap perubahan. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran ingin melakukan pengamatan terhadap produk yang dikeluarkannya dengan perbandingan apakah promosi dengan di sosial media akan meningkatkan penjualan produk mereka. Tanda positif dan negatif dipakai untuk menandakan jawaban yang berbeda. Jadi tidak harus menggunakan bersifat positif atau negatif. A dan D merupakan frekuensi individu yang memiliki perubahan antara jawaban pertama dan kedua. Frekuensi individu yang tidak menunjukkan perubahan jawaban yaitu adalah B dan C. Uji signifikan bahwa hanya berkenan dengan A dan D. A dan D adalah jumlah sampel yang berubah dan B dan C adalah jumlah sampel yang tetap. Dari jumlah sampel yang jawabannya berubah yaitu A dan D, terdapat A tambah D per 2 yang berubah dari positif ke negatif, dan 1/2 A dan D berubah dari negatif ke positif. Jadi, hipotesis 0 menunjukkan jumlah perubahan pada setiap arah adalah sama. Jika hipotesis 0 benar, maka frekuensi yang diharapkan untuk kedua adalah 1/2 A dan D. Selanjutnya adalah rumus. Uji signifikansi hanya berkenan dengan A dan D karena hanya sel A dan D yang mengalami perubahan. Jika A sama dengan banyaknya kasus yang diamati dalam sel A dan D banyak kasus yang diamati dalam sel D, serta 1/2 A ditambah D banyaknya kasus yang diharapkan baik di sel A maupun D. Rumus tersebut dapat lebih disederhanakan menjadi rumus C² sama dengan A ditambah D dikuadratkan per A ditambah D. Rumus tersebut akan semakin baik dengan adanya koreksi kontinuitas yang diberikan oleh Yates dengan mengurangi nilai 1, maka rumus disempurnakan menjadi sebagai berikut,
yaitu chi-square sama dengan nilai mutlak A dikurang D dikurang 1 dikuadratkan per A ditambah D dengan nilai derajat kebebasan atau degree of freedom sama dengan 1. Selanjutnya, interpretasi hasil. Interpretasi hasil untuk menerima atau menolak H0 adalah: pertama, bila nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak atau hal ini berarti HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antar variabel yang diuji. Dan sebaliknya, bila nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima atau hal ini berarti HA ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel yang diuji. Kedua, bila nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada hubungan antar variabel yang diuji. Dan sebaliknya, bila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada hubungan antar variabel yang diuji. Lalu selanjutnya adalah langkah pengujian. Nah, pertama itu ada merumuskan hipotesis, kedua menetapkan tingkat signifikansi, yang ketiga membuat tabel kontingensi 2x2, yang keempat menghitung statistik uji, yang kelima pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini itu ada dua macam, ada untuk hipotesis dua arah, ditolak H0 jika chi-square lebih besar dari chi-square alpha sama dengan 1 sama dengan 3,841. Lalu untuk hipotesis satu arah, tolak H0 jika chi-square lebih besar daripada chi-square 2 alpha sama dengan 1 sama dengan 2,706. Sekarang ada contoh. Nah, di contoh ini soalnya itu seorang perawat ingin mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan selama 2 minggu. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur metode sebelum dan sesudah dilakukan metode storytelling dengan menggunakan hand puppet yang ditujukan kepada 14 anak. Terus di samping ini ada datanya. Terus datanya itu ada yang pre, terus ada yang post. Nah, di penjelasan itu pertama itu kita harus bikin hipotesisnya. H0 itu jika tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan metode storytelling dengan menggunakan hand puppet. Terus ada HA. Ada perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan metode storytelling dengan menggunakan hand puppet. Kedua itu tingkat signifikansi harus 5%. Lalu yang ketiga kita membuat tabel kontingensi. Tabel kontingensinya itu kan 2x2. Nah, itu seperti pada ini ada yang pre sama post. Lalu kita yang keempat itu kita menghitung statistik ujinya. Chi-square sama dengan kurung mutlak 1 dikurang 4, lalu dikurangi 1 dalam kurung, terus dipangkatin 2. Hasilnya itu dipangkatin 2 per 1 tambah 1 tambah 4. Terus dapat hasilnya itu 4/5. Nah, 4/5 itu bisa kita desimalkan menjadi 0,8. Lalu yang terakhir itu kita bikin kesimpulan. Berdasarkan hasil dari chi-square diperoleh itu dapat nilai 0,8. Berarti chi-square hitung kurang dari nilai chi-square tabel. 0,8 itu kan lebih kecil daripada 3,841. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya tidak ada perbedaan sebelum maupun sesudah diberikan metode storytelling menggunakan hand puppet. Oke, selesai presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya di kolom komentar yang ada di bawah ini.